bahwa proses seleksi ini tidak mengulangi kesalahan di 2019. Proses seleksi ini tidak ada paket-paketan. Kan itu yang biasanya ramai didiskusikan di tengah masyarakat. Oh, sebelum pemilihan sudah ada paketnya dari lembaga A 5 orang, lembaga B 5 orang, ada titipan politik di DPR dan lain-lain. Itu yang harus dijamin oleh pemerintah agar apa? Agar masyarakat mau mendaftar. Kami di ICW mendatangi beberapa orang yang kredibel, yang kami anggap berintegritas, yang kami anggap berani untuk mendaftar. Sangat sulit untuk mereka tiba pada kesimpulan, ya saya akan mendaftar. Kenapa? Karena situasinya sulit. Karena situasinya membuat seseorang trauma untuk mendaftar ke KPK. Proses seleksi pimpinan KPK yang sebenarnya baru akan bergulir pasca 15 Juli 2024. Di sana, kita sebagai masyarakat akan memperhatikan betul. Kita akan mengawasi bagaimana Profesor Arief, Mas Kiki, dan 7 orang pansel lainnya bekerja menemukan 5 orang komisioner dan dewas KPK. Namun saya ingin mulai diskusi ini dari bagaimana sebenarnya komitmen tadi menyambung Pak Pahala, bagaimana komitmen pemerintah dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi. Kalau kita tarik Bapak Ibu dalam konteks janji politik pemerintah, dalam hal ini Presiden, tahun 2014 yang lalu, dalam konteks 9 agenda prioritas, yang disebut atau dikenal dengan nawacita, poin keempatnya itu menyinggung tentang reformasi penegakan hukum, memberikan garis tebal pada isu pemberantasan korupsi. Namun faktanya saat ini indeks persepsi korupsi berdasarkan temuan teman-teman Transparansi Internasional anjlok dan juga stagnan di tahun 2023. Angkanya berada di angka 34. Sama sekali tidak menggambarkan janji politik yang diucapkan 9 tahun yang lalu. Kala itu Pak Jokowi belum menjadi presiden, masih menjadi calon presiden. Dan juga kita berada pada situasi yang sangat sulit. Selain indeks persepsi korupsinya anjlok dan stagnan, citra KPK juga sangat buruk beberapa tahun terakhir. Ini fakta yang memang harus diakui, pil pahit yang harus ditelan, dan juga sudah menjadi common sense publik. Dulu tahun 2019 saya ingat betul karena ICW mengawal proses seleksi ini, riuh rendahnya ada tahun 2019 dulu. Sekarang Pak Arief dan juga Mas Kiki sangat kesulitan untuk mendapatkan atau bahkan meminta orang-orang mendaftar karena tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita mengacu pada survei Mas Burhanuddin Muhtadi dalam lembaga indikator beberapa bulan yang lalu, kalau dulu Pak Pahala dan kawan-kawan ini mendapatkan kepercayaan publik sangat tinggi, 3 peringkat atas. Sekarang justru berada di peringkat 7, sedikit di atas partai politik, sedikit di atas DPR. Sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Apa penyebabnya? Tentu penyebabnya yang terjadi di 2019 yang lalu. Satu terkait dengan revisi Undang-Undang KPK, namun saya tidak ingin banyak mengulas tentang revisi, namun poin kedua yang juga penting, ketika proses seleksi menghasilkan komisioner dan dewas yang sangat buruk bagi lembaga KPK. Tidak hanya aspek personnya saja, tapi proses pemilihannya sangat buruk. Maka dari itu, ICW sering kali mengatakan, kalau ingin berhasil di proses seleksi 2024, evaluasi dulu apa yang terjadi di 2019. Misalnya, yang pertama, kalau kita melihat pansel 2019, tidak mengedepankan nilai integritas. Maka dari itu, Pak Firly Bahuri bisa terpilih, padahal sudah pernah terbukti melanggar kode etik, bahkan dugaan masyarakat itu terbukti. Akhirnya kan kena karma orang-orang yang memilih Pak Firly sebelumnya. Sudah menjadi tersangka sekarang di kepolisian. Satu, itu yang menjadi catatan penting bagi Prof. Arief, Mas Kiki, dan pansel lainnya. Letakkanlah integritas itu pada posisi yang utama. Misalnya, saat ini kami mendorong
Mbak Seli di ICW dalam proses seleksi administrasi itu kan dokumen sudah disubmit semua. Ketika pendaftar berasal dari penyelenggara negara, ketika pendaftar berasal dari pegawai negeri sipil, maka mereka diwajibkan untuk melaporkan LHKPN. Maka dari itu, ketika ada penyelenggara negara atau pendaftar yang tidak patuh LHKPN, Pansel harus berani mencoret sejak tahap pertama. Jangan biarkan kesempatan mengikuti tahap-tahap selanjutnya. Karena KPK ini menggembar-gemborkan nilai integritas, tapi proses seleksinya tidak mengedepankan nilai integritas, pasti menghasilkan sesuatu yang buruk. Selain itu juga yang terlihat di 2019 ini penting juga dan sudah kami sampaikan kepada Pansel. Pansel 2019 itu tidak akomodatif terhadap suara masyarakat. Prof. Arief tadi sampaikan, disebutkan secara jelas di dalam Undang-Undang KPK. Salah satu tugas panitia seleksi pimpinan KPK adalah meminta tanggapan masyarakat. Jadi kalau masyarakat memberikan tanggapan, jangan dianggap sinis, jangan dituding politik, karena itu yang kami alami di 2019 dulu. Ketika kami bersuara tentang proses seleksi, justru dituding hal-hal yang tidak mendasar, tidak ada buktinya. Maka dari itu, nilai akomodatif harus ditunjukkan oleh Pansel. Nah, kemudian yang terjadi di 2019, ada potensi konflik kepentingan, ada kedekatan dengan institusi tertentu. Ini kalau saya sering mengatakan, ada mitos yang selalu berkembang ketika proses seleksi pimpinan KPK. Misalnya, pimpinan KPK itu harus diisi oleh aparat penegak hukum. Itu kan asumsi, itu kan pendapat yang sebenarnya tidak ada landasan hukumnya. Bahkan justru kalau kita mengacu pada pasal 11 Undang-Undang KPK tentang subjek hukum yang bisa ditangani oleh KPK, ada potensi konflik kepentingan di sana ketika diisi oleh aparat penegak hukum. Namun kami bukan pada posisi menolak aparat penegak hukum, akan tetapi tidak boleh ada perlakuan khusus kepada aparat penegak hukum ketika mendaftar sebagai calon komisioner dan calon Dewan Pengawas KPK. Ini juga early warning bagi Prof. Arief, Mas Kiki, dan Pansel lainnya. Selain itu juga bagaimana Pansel bisa mencari, menemukan orang-orang yang memiliki rekam jejak yang bersih. Rekam jejak di sini bukan dalam konteks hukum saja. Rekam jejak di sini harus juga mencakup etik. Apakah pendaftar ini pernah punya catatan merah? Nah, di sini, Mbak Seli, kita mencoba kaitkan. Jangan hanya menunggu, misalnya, apakah ada putusannya atau tidak soal pelanggaran etik, misalnya. Tapi Pansel harus jemput bola, bertanya kepada lembaga-lembaga yang tahu betul soal persoalan pendaftar tersebut. Misalnya, kalau pendaftarnya berasal dari KPK, datangi Dewan Pengawasnya. Apakah orang ini pernah punya catatan atau tidak? Kalau pernah punya catatan, pernah disidangkan, apa fakta persidangan yang muncul? Nah, itu yang penting Pansel bergerak aktif, jangan hanya menunggu bola saja. Karena itu yang kami lihat jelas sekali terjadi pada tahun 2019 yang lalu. Kemudian saya sepakat dengan apa yang Pak Pahala sampaikan tadi, kita butuh orang-orang yang tahu betul tentang good governance lembaga KPK. Bagaimana tata kelola kelembagaan KPK. Karena seringkali saat ini kontroversi yang timbul dari gedung KPK ke masyarakat itu berasal dari tata kelola kelembagaan yang buruk. Ada banyak lah contohnya. Salah satunya misalnya ketika ada kebijakan tes wawasan kebangsaan misalnya. Itu kan menunjukkan tidak memiliki sense yang baik soal tata kelola kelembagaan. Dan juga Mbak Seli, kita juga misalnya ya, saya merujuk pada pernyataan Pak Wakil Presiden misalnya. Pak Wapres beberapa waktu lalu mengatakan, ayo yang biasa mengkritik KPK mendaftar dong sebagai komisioner dan dewas KPK. Bagi kita yang tahu betul kondisi KPK, ajakan tersebut tidak cukup. Pemerintah harusnya sebelum mengajak, pemerintah harus memberikan garansi. Pemerintah harus menjamin bahwa proses seleksi ini tidak ada konflik kepentingannya. Bahwa proses seleksi ini tidak mengulangi kesalahan di 2019.
proses seleksi ini tidak ada paket-paketan. Kan itu yang biasanya ramai didiskusikan di tengah masyarakat. Oh, sebelum pemilihan sudah ada paketnya dari lembaga A 5 orang, lembaga B 5 orang, ada titipan politik di DPR dan lain-lain. Itu yang harus dijamin oleh pemerintah agar apa? Agar masyarakat mau mendaftar. Kami di ICW mendatangi beberapa orang yang kredibel, yang kami anggap berintegritas, yang kami anggap berani untuk mendaftar. Sangat sulit untuk mereka tiba pada kesimpulan, ya saya akan mendaftar. Kenapa? Karena situasinya sulit. Karena situasinya membuat seseorang trauma untuk mendaftar ke KPK. Itu yang dibutuhkan hari ini, bahkan tidak cukup sekedar pansel saja yang bicara. Kalau melihat sedikit orang yang mendaftar, meskipun yang sudah membuat akun sudah ratusan, Presiden harus berbicara di sini untuk memastikan tim bentukan Presiden ini tidak dikendalikan, dikontrol oleh pihak tertentu. Itu yang paling penting untuk dilakukan. Kemudian saya masuk pada pertanyaan atau yang diminta dari saya dijelaskan apa, kemudian masyarakat bisa berbuat apa. Mbak Seli, ICW bersama dengan Koalisi Masyarakat Sipil itu akan menelusuri rekam jejak kandidat calon komisioner dan Dewas KPK ke depan. Kebetulan kami memiliki website namanya rekamjejak.net. Di sana kami akan bantu kerja pansel untuk memberitahukan siapa-siapa saja sebenarnya latar belakang para pendaftar tersebut. Jadi masyarakat bisa berpartisipasi aktif untuk mengawal proses seleksi ini. Nantinya hasil penelusuran rekam jejak yang kami lakukan terhadap puluhan orang yang mendaftar sebagai calon komisioner dan Dewas KPK, kami akan berikan kepada pansel sebelum nanti proses wawancara berlangsung. Dan juga Mbak Seli tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Arief, tentu kami apresiasi langkah pansel yang sudah mengunjungi, menyambangi beberapa daerah, itu harus, maka dari itu pansel harus jemput bola di sini dalam proses seleksi. Karena situasi hari ini bukan situasi yang normal. Situasi hari ini adalah situasi yang abnormal. Situasi yang membuat orang tidak mau lagi berbicara tentang KPK. Situasi yang membuat orang enggan untuk memperhatikan KPK saat ini, sekalipun dalam proses seleksi. Maka dari itu, pansel harus bekerja ekstra dalam hal ini untuk bisa benar-benar meminta orang-orang untuk mendaftar sebagai calon komisioner dan calon Dewan Pengawas KPK. Apalagi pansel ini agak unik karena bekerja di dua pemerintahan yang berbeda. Dibentuk oleh Presiden Jokowi, nanti di ujung sudah ada Presiden Prabowo Subianto, Presiden terpilih. Maka dari itu kita butuh komitmen dua orang ini, baik Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo, untuk memastikan lagi-lagi agar KPK ke depan tidak mengulangi kesalahan seperti KPK sebelumnya. Sekalipun memang kami beberapa waktu lalu saat awal pansel ini dibentuk, ICW memberikan atau melayangkan kritik kepada Pak Jokowi karena pembentukannya sangat lama. Kalau merujuk di 2019, pertengahan Mei harusnya sudah dipilih, sudah keluar nih Kepres Prof. Arief dan Mas Kiki. Akan tetapi kan geser 2-3 minggu molor sampai akhir Mei. Maka dari itu pasti akan berdampak pada proses seleksi. Apalagi Pak Arief, Mas Kiki, dan kawan-kawan bukan hanya mencari 5 komisioner, mereka dibebankan tugas pertama kali untuk mencari Dewan Pengawas KPK. Maka dari itu dibutuhkan orang-orang yang betul-betul memahami apa problem di KPK hari ini, bagaimana koordinasi antara Dewan Pengawas dan pimpinan, bagaimana mekanisme evaluasi yang seringkali tidak jelas bentuknya seperti apa. Kenapa saya katakan tidak jelas? Problem KPK-nya berulang kok setiap tahun, dari 2020 sampai 2023. Kalau Dewasnya bekerja, tentu problem itu tidak muncul lagi pada tahun-tahun selanjutnya. Ini merupakan beban yang saya rasa amat sangat berat di pundak Prof. Arief dan juga Mas Kiki. Maka dari itu, kami sangat berharap besar pansel ini bisa betul-betul menjawab kegelisahan publik, menjawab kritik publik, dan tetap akomodatif terhadap suara masyarakat. Karena sekali lagi tentu kita harus mengembalikan
konsep KPK, bahwa KPK itu salah satu tanggung jawabnya adalah bukan tanggung jawab ke DPR, bukan tanggung jawab ke Presiden, akan tetapi tanggung jawab kepada seluruh masyarakat Indonesia.